Selama 2 dekade karirnya, John Herdman mengira ia telah melihat wajah asli sepak bola. Ia pernah berdiri tegak di bawah sorotan tajam media Inggris dan memikul beban sejarah di pundak Kanada hingga ke Piala Dunia. Ia pikir, tekanan hanyalah kata lain dari pekerjaan. Namun, kenaifan itu runtuh tepat pada pukul 14.00 4 Januari 2026. Saat pesawatnya mendarat di Jakarta, tidak ada satupun, baik agen, kawan lama maupun riset internet, yang memperingatkannya tentang energi purba yang sedang menunggunya. Di balik pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, bukan sekadar delegasi resmi yang menanti, melainkan sebuah fenomena yang membuat pengalaman internasionalnya terasa seperti latihan pramusim. Sesaat sebelum pintu terbuka, John menarik napas panjang, sama sekali tidak menyadari bahwa ia bukan sedang berjalan menuju konferensi pers, melainkan melangkah masuk ke dalam kawah berapi, paling mematikan sekaligus memabukkan di Asia. Ini bukan lagi soal taktik, ini soal nyali. Sebelum cerita fiksi ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Roda pesawat Garuda Indonesia yang membawa John Herdman menyentuh landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan guncangan lembut. Hari itu, tanggal 4 Januari 2026, langit Jakarta terlihat cerah namun berawan, menyimpan kelembapan tropis yang khas. Di dalam kabin kelas bisnis yang sejuk, John menghela napas panjang. Ia melirik jam tangannya yang sudah disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Pukul 14.00 tepat. Bagi John, pendaratan ini hanyalah satu lagi titik singgah dalam karier panjangnya sebagai pelatih sepak bola profesional. Ia sudah pernah mendarat di Inggris yang dingin, di Kanada yang beku, dan di berbagai negara tuan rumah Piala Dunia yang penuh tekanan. Ia merasa sudah melihat segalanya. Sambil menunggu tanda sabuk pengaman dipadamkan, John merapikan jasnya dan menyisir rambutnya dengan jari. Dalam bayangannya, skenario 1 jam ke depan sangatlah standar. Ia akan berjalan keluar, disambut oleh beberapa pejabat federasi, PSSI. Mungkin ada 5 atau 6 wartawan olahraga yang mengajukan pertanyaan klise tentang target tim. Lalu ia akan masuk ke mobil jemputan menuju hotel untuk beristirahat. Ia membayangkan sebuah kedatangan yang sunyi dan profesional, memberinya waktu untuk menata pikiran sebelum mulai bekerja besok pagi. John tersenyum tipis, merasa sangat siap secara mental untuk tugas biasa ini. Betapa salahnya dia. Kenyataan mulai terasa sedikit berbeda saat ia melangkah keluar dari Garbarata. Biasanya, lorong kedatangan internasional terasa sepi dan steril, hanya diisi oleh langkah kaki penumpang yang lelah. Namun, kali ini ada sesuatu yang ganjil di udara. Sayup-sayup, John bisa mendengar suara gemuruh rendah, seperti suara mesin besar yang sedang bekerja di kejauhan, atau mungkin suara ombak yang menghantam tebing. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanyalah suara kesibukan bandara yang sedang direnovasi atau suara sistem pendingin udara yang bermasalah. Ia berjalan menuju bagian imigrasi dengan santai. Namun, tatapan orang-orang di sekitarnya mulai terasa aneh. Beberapa petugas bandara yang sedang bertugas, yang biasanya berwajah datar dan serius, tampak saling berbisik saat melihatnya lewat. Seorang petugas kebersihan bahkan berhenti menyapu, mematung, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Saat paspornya dicap, petugas imigrasi itu menatap John cukup lama, lalu tersenyum lebar, bukan senyum sopan standar, tapi senyum kegirangan yang ditahan. "Selamat datang, Coach. Tolong bawa kami terbang," bisik petugas itu pelan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. John hanya mengangguk sopan, masih belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan "bawa kami terbang" itu. Ia mengambil kopernya dari conveyor belt, masih merasa tenang, dan berjalan menuju pintu keluar kaca geser otomatis. Disinilah dunianya berbalik 180 derajat. Begitu pintu kaca otomatis itu bergeser terbuka, suara yang tadinya hanya dengungan rendah meledak menjadi raungan yang memekakkan telinga. John tersentak mundur selangkah, refleks tubuhnya seolah baru saja terkena gelombang kejut ledakan. Di depannya, di area penjemputan yang seharusnya tertib, lautan manusia telah tumpah ruah. Bukan 100, bukan 200, tapi ribuan orang memadati setiap inci lantai Terminal 3. Mereka tidak hanya berdiri, mereka melompat, berteriak, dan bernyanyi. Warna merah dan putih mendominasi pandangan mata John sampai ia merasa pusing. Atribut tim nasional, bendera merah putih berukuran raksasa, syal, hingga suar-suar lampu ponsel yang menyala terang benderang menciptakan pemandangan yang surrealis. Udara yang keluar dari pintu itu bukan lagi udara sejuk AC bandara, melainkan udara panas yang bercampur dengan keringat, gairah, dan adrenalin ribuan manusia. John terpaku di tempatnya. Koper di tangannya terasa berat seketika, seolah gravitasi di tempat ini lebih kuat daripada di tempat lain di bumi. Ia menatap ke sekeliling dengan mata terbelalak, mencari celah, mencari keamanan, tapi yang ia temukan hanyalah wajah-wajah yang menatapnya dengan harapan yang menyala-nyala. John Herdman,
John Herdman, Garuda, Garuda. Teriakan itu bersahutan, menciptakan ritme yang menggetarkan kaca-kaca bandara. John pernah melihat fanatisme, tapi ia belum pernah merasakan ibadah seperti ini. Di Inggris, pelatih dihormati jika menang dan dicaci jika kalah. Di Kanada, sepak bola adalah olahraga sekian setelah hoki es, di mana sambutannya selalu sopan dan terukur. Tapi di sini, di Indonesia, ini bukan sekadar olahraga. John melihat seorang bapak yang menggendong anaknya di pundak agar bisa melihat wajah pelatih baru mereka. Ia melihat remaja-remaja yang membawa poster karton bertuliskan "In Herdman We Trust" dan "Make Us Dream Again". Petugas keamanan yang disiapkan PSSI tampak kewalahan. Mereka berusaha membuat pagar betis untuk memberi jalan bagi John, namun antusiasme massa terlalu kuat. John memutuskan untuk melangkah maju, dan saat itulah serangan cinta itu terjadi. Orang-orang berebut mendekat, bukan untuk menyakiti, tapi sekadar untuk menyentuh jasnya, menyalaminya, atau berfoto dengan latar belakang wajahnya yang masih syok. John, yang awalnya kaget, perlahan mulai tersenyum. Ia menyadari bahwa ketakutan di awal tadi tidak berdasar. Orang-orang ini tidak berbahaya. Mereka hanya haus. Mereka haus akan prestasi, haus akan kebanggaan, dan entah bagaimana mereka percaya pria Inggris di hadapan mereka ini adalah pembawa air di tengah gurun dahaga itu. Perjalanan dari pintu keluar bandara menuju mobil jemputan yang berjarak hanya 50 meter terasa seperti perjalanan 1 jam. Setiap langkah John diiringi oleh sorakan yang semakin keras. Ia berhenti sejenak untuk melayani permintaan tanda tangan di sebuah jersey timnas lawas yang disodorkan seorang supporter muda. Saat John membubuhkan tanda tangannya, ia melihat tangan anak muda itu gemetar hebat dan matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Coach. Terima kasih sudah datang," ucap anak itu dengan suara parau. Hati John berdesir. Ada beban berat yang tiba-tiba jatuh di pundaknya, lebih berat dari koper manapun yang pernah ia bawa. Ia sadar, bagi orang-orang ini, sepak bola adalah pelarian dari lelahnya hidup, sebuah agama kedua yang menyatukan mereka. John merasa diperlakukan bak seorang raja yang pulang dari pengasingan, padahal ia belum melatih 1 menit pun. Ia belum memberikan 1 kemenangan pun. Rasa haru bercampur ngeri mulai merayap di dadanya. Bagaimana jika saya gagal, pikirnya. Bagaimana jika saya tidak bisa membayar lunas air mata dan keringat mereka ini? Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia harus terlihat kuat. Ia melambaikan tangan tinggi-tinggi, dan suara gemuruh itu semakin menjadi-jadi, seolah atap bandara akan runtuh. Akhirnya, dengan bantuan ekstra dari aparat keamanan, John berhasil masuk ke dalam mobil van hitam mewah yang telah menunggu. Pintu mobil ditutup, meredam suara gemuruh di luar menjadi dengungan yang lebih bisa ditoleransi. AC mobil yang dingin langsung menyapanya, kontras dengan panasnya kerumunan tadi. John menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk, menghela napas panjang yang tertahan sejak tadi. Jasnya sedikit berantakan, dan dahinya basah oleh keringat. Pejabat PSSI yang duduk di sebelahnya tersenyum maklum, menyodorkan sebotol air mineral. "Selamat datang di Indonesia, Coach. Maaf kalau sedikit berantakan. Kami tidak menyangka antusiasmenya akan segila ini," ujar pejabat itu. John mengambil air itu, meneguknya sedikit, lalu menatap keluar jendela mobil yang gelap. Di luar sana, ribuan orang masih melambaikan tangan ke arah mobilnya, masih menyanyikan lagu-lagu dukungan, meski John sudah tidak terlihat. John menggelengkan kepalanya perlahan, masih tidak percaya. "Saya pernah melatih di panggung terbesar dunia," gumam John pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang di sebelahnya. "Tapi saya belum pernah merasa sekecil ini." Mobil mulai bergerak perlahan membelah kerumunan yang enggan minggir. John menatap wajah-wajah di balik kaca jendela. Ada harapan yang begitu murni, begitu telanjang, terpancar dari mata mereka. Ini bukan lagi soal kontrak kerja, gaji, atau peningkatan karier. Saat mobil melaju meninggalkan area bandara dan memasuki jalan tol menuju Jakarta, John Herdman menyadari satu hal yang mengubah cara pandangnya selamanya. Dia datang ke sini mengira dia adalah seorang guru yang akan mengajar murid-muridnya cara bermain bola. Namun, sambutan di bandara itu memberinya pelajaran pertama. Di sini, sepak bola adalah detak jantung. Dan dia baru saja diserahi tanggung jawab untuk menjaga jantung itu tetap berdetak. Koper di bagasi mungkin berisi pakaian dan papan taktik, tapi yang ia bawa di dadanya sekarang adalah mimpi 280 juta orang. Langit Jakarta di luar jendela mulai berubah warna menjadi senja, dan John tahu hari-hari tenangnya sudah berakhir. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Euforia di bandara perlahan memudar seiring dengan tertutupnya pintu ruang rapat tertutup di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Suara bising ribuan supporter yang tadi memekakkan telinga kini berganti dengan kesunyian dingin ruangan berpendingin udara. John Herdman duduk di kursi kulit yang empuk, namun punggungnya tegak kaku. Di hadapannya,
duduk Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan senyum ramah namun sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Di atas meja kayu mahoni yang mengkilap, tergeletak sebuah map dokumen tebal berwarna biru gelap. John berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih belum normal pasca serangan cinta di bandara. Ia mengira pertemuan ini hanya akan berisi sambutan formal, penandatanganan berkas administratif, dan makan malam santai. Namun, atmosfer di ruangan itu terasa berat. Erick tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung membuka percakapan tentang visi besar, tentang bagaimana Indonesia bukan lagi sekadar raksasa tidur, tapi raksasa yang sedang menggeliat bangun dan butuh arah. John mengangguk setuju, karena itulah alasan ia datang. Namun ketika Erick membuka map biru itu dan menyodorkan halaman klausul tugas, senyum John perlahan menghilang. Bacalah bagian ini dengan teliti, Coach, ujar Erick sambil menunjuk satu paragraf yang dicetak tebal. John mendekatkan wajahnya, matanya menyusuri baris demi baris kalimat dalam kontrak itu. Alisnya berkerut. Ia membacanya sekali lagi, memastikan kemampuan bahasa Inggrisnya tidak salah. Di sana tertulis jelas, Head Coach of Indonesia National Team, Senior and Head Coach of Indonesia U23 Team. John mengangkat wajahnya, menatap Erick dengan tatapan tidak percaya. Maaf Pak Erick, apakah ini salah cetak? Anda ingin saya menangani tim senior dan tim U23 sekaligus? Tanyanya dengan nada yang berusaha tetap sopan, meski batinnya berteriak bingung. Dalam sepak bola modern, menangani satu tim nasional saja sudah memakan waktu 24 jam sehari. Menangani dua level usia yang berbeda secara bersamaan adalah hal yang nyaris mustahil, atau setidaknya sangat tidak lazim untuk negara sebesar Indonesia. Erick menggeleng pelan, wajahnya serius. Tidak salah cetak, John. Itu memang rencana kami. Kami lelah dengan ketidaksinkronan. Sang ketua umum kemudian berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Ia menjelaskan masalah klasik yang selama ini menghantui timnas Indonesia, putusnya mata rantai pembinaan. Pelatih U23 punya gaya main A, pelatih senior punya gaya main B. Ketika pemain muda naik kelas, mereka bingung dan harus belajar dari nol. PSSI tidak ingin itu terjadi lagi. Kami butuh satu filosofi, satu visi, dari akar hingga puncak, kata Erick, sambil berbalik menatap John. Kami tidak ingin Anda hanya melatih taktik. Kami ingin Anda menjadi arsitek. Anda yang meletakkan fondasinya di U23, dan Anda juga yang memanen hasilnya di senior. Tidak ada lagi miskomunikasi antar pelatih. Satu komando, Anda. Gagasan itu terdengar heroik dan visioner di atas kertas. Namun bagi John, yang sudah kenyang pengalaman lapangan, ini terdengar seperti resep bencana. Ia membayangkan harus membagi fokus antara memantau pemain liga senior dan pemain muda, menyusun dua program latihan berbeda, dan menangani dua set ego pemain yang berbeda. Pak, saya mengerti visinya, sela John hati-hati. Tapi ini tugas raksasa. Fokus saya akan terpecah. Bagaimana saya bisa mempersiapkan tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia jika di saat yang sama saya harus mengurus mentalitas anak-anak muda di turnamen lain? Erick kembali duduk, menatap John lekat-lekat. Itulah sebabnya kami memilih Anda, John. Anda membawa Kanada ke Piala Dunia bukan dengan cara biasa. Anda adalah pelatih yang bisa membangun sistem. Kami akan memberikan dukungan staf pelatih yang banyak. Fasilitas terbaik, apapun yang Anda butuhkan. Tapi otaknya, kepalanya, harus tetap Anda. Sebelum John sempat membantah, Erick mengeluarkan lembar kedua dari map tersebut. Itu adalah kalender jadwal tahun 2026. John melihatnya dan seketika perutnya terasa mulas. Warna merah, penanda jadwal pertandingan, memenuhi hampir setiap bulan. Tidak ada ruang kosong, sama sekali. Mata John membelalak melihat deretan agenda yang nyaris tumpang tindih. Maret 2026, FIFA Series. Ini adalah debutnya, dan ia hanya punya waktu kurang dari 2 bulan untuk mengenal nama pemain, apalagi taktik. Lalu berlanjut ke Juni, September, Oktober, dan November untuk FIFA Matchday dan kualifikasi. Di sela-sela itu, terselip agenda Timnas U23 yang tak kalah gila. Persiapan menuju Asian Games di Aichi Nagoya pada bulan September. Anda lihat? Tanya Erick. Maret debut di GBK. Juli persiapan Piala AFF. September Asian Games dengan U23. Lalu kualifikasi Piala Dunia lagi. Tidak ada waktu untuk bernapas, John. John merasa ruangan itu menyempit. Ia baru saja mendarat beberapa jam yang lalu, belum sempat membongkar koper, dan sekarang ia sadar bahwa ia tidak akan punya waktu untuk beradaptasi dengan budaya, makanan, atau cuaca. Ia harus langsung lari sprint dalam maraton. Ekspektasi supporter yang ia lihat di bandara tadi menuntut kemenangan instan, sementara tugas yang diberikan PSSI adalah pembangunan jangka panjang yang rumit. Dua hal yang bertolak belakang ini kini harus ia pikul sekaligus. Dan satu lagi, John.
tambah Eric dengan nada yang lebih rendah namun menekan. Masyarakat kami sangat mencintai Piala AFF dan Asian Games. Meski itu bukan agenda resmi FIFA yang mewajibkan klub melepas pemain, bagi rakyat Indonesia, itu harga diri. Kami tidak bisa kalah di sana. John bersandar lemas di kursinya. Ini jebakan, pikirnya. Ia dituntut membangun tim kelas dunia untuk Piala Dunia, tapi juga harus memenangkan turnamen regional yang menguras tenaga dengan skuad yang mungkin tidak lengkap. Jika ia gagal di salah satunya, sambutan raja di bandara tadi akan berubah menjadi caci maki dalam semalam. Ia menatap pulpen yang tergeletak di samping kontrak itu. Tangannya bergerak perlahan, mengambil pulpen tersebut. Logikanya berteriak untuk menolak, untuk meminta negosiasi ulang, untuk meminta hanya memegang satu tim saja. Tapi kemudian, bayangan wajah anak muda yang meminta tanda tangannya di bandara tadi terlintas di benaknya. Tatapan penuh harapan itu. Make us dream again. Dengan napas berat, John menandatangani kontrak itu. Goresan tintanya tegas, menyegel nasibnya untuk beberapa tahun ke depan. Eric tersenyum puas, menjabat tangannya erat-erat, seolah baru saja mendapatkan kesepakatan bisnis terbaik dalam hidupnya. Selamat bekerja, Coach, ucap Eric. Malam itu, di kamar hotelnya yang mewah di lantai 40, John berdiri sendirian menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang seakan tak pernah tidur. Koper-kopernya masih berdiri rapi di dekat pintu, belum tersentuh. Ia merasa asing dan sendirian di tengah kota yang memujanya. Ia sadar, mulai besok pagi, ia bukan lagi sekadar pelatih sepak bola. Ia adalah seorang juggler yang harus memainkan banyak bola api sekaligus di udara, tanpa boleh menjatuhkan satu pun. Ia membuka ponselnya, melihat berita yang mulai bermunculan. Media sudah memberitakan tugas gandanya. Komentar netizen membanjir, sebagian besar optimis, tapi tak sedikit yang meragukan. Emang bisa fokus? Tulis salah satu komentar. John tersenyum kecut. Ia sendiri pun menanyakan hal yang sama. Tidak ada waktu untuk adaptasi, tidak ada bulan madu. Maret sudah di depan mata, dan di Jakarta, waktu berjalan lebih cepat daripada di tempat lain manapun di dunia. Misi mustahil ini resmi dimulai. Kabar tentang penandatanganan kontrak gila itu tidak hanya mengguncang Jakarta, tapi juga merambat hingga ke belahan dunia lain. Pagi itu, saat John sedang menyeruput kopi hitamnya yang mulai dingin di ruang kerjanya yang baru, sebuah notifikasi muncul di tabletnya. Artikel utama dari ESPN FC, salah satu media olahraga terbesar di dunia, memampang wajahnya dengan judul yang tidak kenal ampun. Suicide Mission or Genius? PSSI bets everything on Herdman. Misi bunuh diri atau jenius? PSSI pertaruhkan semuanya pada Herdman. Semuanya. John membaca paragraf demi paragraf dengan rahang mengeras. Analisis mereka tajam dan menyakitkan. Penulis artikel itu mempertanyakan kewarasan keputusan PSSI dan kesanggupan John. Menangani satu timnas di negara dengan fanatisme sebrutal Indonesia sudah cukup untuk membuat pelatih top botak dalam setahun. Menangani dua tim sekaligus, senior dan U23, dengan target instan adalah resep bencana, tulis mereka. John meletakkan tabletnya dengan kasar. Ia ingin marah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu mereka ada benarnya. Dunia sedang menontonnya, menunggu dia tergelincir. Beban di pundaknya kini bukan hanya harapan supporter lokal, tapi juga reputasi internasionalnya yang ia bangun selama puluhan tahun. Jika ia gagal di sini, karirnya di panggung dunia mungkin tamat. Ketegangan dari artikel itu terbawa hingga ke sesi latihan perdana di lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno. Matahari Jakarta menyengat kulit, tapi atmosfer di tengah lapangan terasa membeku. John berdiri di tengah lingkaran pemain, campuran antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda U23 yang baru dipanggil. Ia mengharapkan energi, teriakan semangat, atau setidaknya tatapan mata yang menantang. Namun, yang ia temukan adalah kesunyian. Para pemain itu menatapnya bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai selebriti asing yang baru turun dari langit. Ada rasa segan yang berlebihan. Saat John mencoba melontarkan lelucon pembuka untuk mencairkan suasana dalam bahasa Inggris, penerjemah di sampingnya menerjemahkannya dengan nada yang terlalu formal. Akibatnya, tidak ada yang tertawa. Hanya anggukan kepala serentak dan gumaman sopan, siap coach. John merasakan ada tembok kaca tebal di antara dirinya dan tim. Mereka terlalu takut untuk menjadi diri sendiri. Mereka takut salah di depan sang penyelamat. Ketakutan adalah musuh terbesar kreativitas, dan John bisa mencium aroma ketakutan itu bercampur dengan bau rumput basah. Sesi taktikal dimulai, dan masalah sebenarnya mulai terkuak. John Herdman dikenal dengan gaya main yang agresif, high pressing, transisi cepat, dan keberanian mengambil risiko di daerah lawan. Ia mulai meneriakkan instruksi, meminta pemain belakang untuk tidak membuang bola, melainkan membangun serangan dari bawah. Mainkan, jangan takut, play it out, teriak John. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Setiap kali bola mendekat ke pertahanan,
pemain terlihat panik. Alih-alih mengoper pendek ke teman, mereka langsung menendang bola jauh ke depan, cari aman. John meniup peluit panjang, menghentikan latihan. Ia berlari ke tengah lapangan, wajahnya memerah karena panas dan frustrasi. "Kenapa kalian buang bola itu?" tanyanya melalui penerjemah. Seorang bek senior menunduk, tidak berani menatap mata John. "Takut blunder, coach," jawabnya pelan. "Kalau salah oper di sini, nanti habis di media sosial." John tertegun. Ia baru menyadari bahwa musuh anak asuhnya bukan hanya lawan di lapangan, tapi juga bayang-bayang komentar jahat netizen dan ekspektasi publik yang tak masuk akal. Mental mereka rapuh. Mereka punya skill untuk mengontrol bola, tapi tidak punya nyali untuk memegangnya saat tekanan datang. Masalah komunikasi menambah rumit keadaan. Penerjemah yang disediakan PSSI bekerja sangat keras, namun sepak bola memiliki bahasa emosi yang sulit diterjemahkan. Ketika John berteriak, "Show me your hunger," tunjukkan rasa lapar kalian, penerjemah mengartikannya sebagai tunjukkan semangat kalian. Maknanya sampai, tapi rasanya hilang. John merasa instruksinya seperti pesan yang tersendat sinyal buruk. Ia melihat kebingungan di mata pemain U23 yang digabungkan dalam latihan itu. Anak-anak muda ini terlihat canggung bersanding dengan senior mereka. Budaya hierarki yang kuat di Indonesia membuat pemain muda sungkan meminta bola atau menegur senior yang salah posisi. Di lapangan, tidak ada senior atau junior, hanya ada kaos merah dan lawan. Teriak John frustrasi saat melihat seorang striker muda membiarkan bola diambil seniornya, padahal dia dalam posisi lebih baik. Budaya santun ini yang indah di kehidupan sehari-hari, menjadi racun yang mematikan di kompetisi tingkat tinggi yang membutuhkan keegoisan positif. John merasa seperti sedang mencoba mengemudikan mobil sport, tapi rem tangannya terus terkunci. Di luar pagar kawat yang mengelilingi lapangan latihan, gangguan lain terus berdengung. Meski latihan tertutup, ratusan supporter tetap datang. Mereka memanjat pagar, mengintip dari celah kain penutup, meneriakkan nama-nama pemain dan tentu saja nama John. "Herdman, bawa Garuda terbang. Jangan bikin malu, woy." Suara-suara itu masuk ke dalam lapangan. Bagi John, itu mungkin hanya kebisingan latar, tapi ia melihat efeknya pada pemain. Bahu mereka semakin tegang. Setiap kali ada pemain yang salah menendang bola saat latihan, terdengar sorakan kecewa dari balik pagar. Itu adalah simulasi tekanan yang nyata, dan tim ini gagal menanganinya. John melihat seorang kiper muda tangannya gemetar saat minum di pinggir lapangan. Tekanan ini nyata. Cinta supporter Indonesia itu memabukkan, tapi juga mencekik bagi mereka yang belum siap mental. John sadar, ia tidak punya waktu untuk menjadi psikolog bagi setiap pemain, tapi itulah yang paling mereka butuhkan saat ini. Malam harinya, John kembali ke hotel dengan kepala berdenyut. Di atas mejanya, tumpukan data statistik pemain senior dan U23 berserakan. Ia mencoba menyusun starting 11 bayangan untuk debut di FIFA Series bulan Maret nanti, tapi ia terus mencoret nama-nama itu. Secara teknis, mereka bagus, tapi secara karakter. Tim ini belum punya wajah. Mereka seperti orkestra yang punya alat musik mahal tapi tidak tahu lagu apa yang mau dimainkan. Apakah mereka tim yang bertahan? Tim yang menyerang? Saat ini, mereka hanyalah sekumpulan individu yang takut kalah. Dan yang paling mengerikan bagi John adalah kesadaran akan tugas gandanya. Ia melihat jadwal. Setelah Maret, ia harus segera beralih fokus ke U23. Jika tim senior saja masih mentah ini mentalnya, bagaimana dengan yang muda? Ini bukan sekadar melatih sepak bola, gumam John pada bayangannya di cermin. Ini operasi bedah mental. Waktu berjalan tanpa ampun. Januari berakhir, Februari datang dengan hujan deras yang kerap mengganggu jadwal latihan. Maret semakin dekat, seolah berlari mengejar mereka. Kalender di dinding ruang kerja John penuh dengan coretan merah. Kabar dari media semakin memanaskan suasana. Tiket untuk pertandingan debutnya di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, dikabarkan ludes terjual hanya dalam waktu 15 menit. 78.000 orang akan datang. Mereka tidak datang untuk melihat proses. Mereka datang untuk melihat hasil. Mereka datang untuk melihat sihir Herdman. John berdiri di tepi lapangan pada sesi latihan terakhir di bulan Februari. Ia melihat para pemainnya yang masih sering salah paham, masih ragu-ragu mengambil keputusan, dan masih terjebak dalam rasa hormat yang berlebihan. Keraguan mulai merayap di hati John. Ia punya rencana taktik yang brilian di kepalanya, tapi taktik tidak berguna jika kaki-kaki yang menjalankannya gemetar ketakutan. Langit Jakarta mendung gelap, seolah mencerminkan perasaan John. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu yang drastis sebelum kick-off bulan depan, debutnya di GBK bukan akan menjadi pesta penyambutan, melainkan tempat eksekusi massal bagi harapan jutaan orang. Tim ini butuh kejutan. Mereka butuh dibangunkan dari tidur panjang ketakutan mereka. Dan John sadar,
Ia harus menjadi mimpi buruk yang membangunkan mereka. Malam itu, 24 Maret 2026. Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, tidak sekadar penuh, ia hidup dan bernapas. Sebanyak 78.000 manusia memadati tribun, menciptakan dinding merah menyala yang mengurung lapangan hijau di tengahnya. Udara terasa berat, bukan hanya karena kelembapan Jakarta yang mencapai 85%, tapi karena jutaan doa dan ekspektasi yang menggantung di langit-langit stadion. Bagi John Herdman, ini adalah panggung debut yang ia nantikan sekaligus ia takuti. Lawan mereka malam ini bukan tim sembarangan, sebuah negara Eropa Timur yang dikenal dengan fisik raksasa dan disiplin taktik militer, bagian dari agenda FIFA Series. Saat peluit kick-off dibunyikan, suara gemuruh supporter begitu keras hingga John bisa merasakan getarannya merambat naik dari telapak kakinya ke dada. Namun, hanya dalam 10 menit pertama, euforia itu berubah menjadi kecemasan yang mencekik. Rencana permainan yang disusun John selama berminggu-minggu, penguasaan bola, operan pendek progresif, dan pressing tinggi, hancur berantakan di hadapan realitas lapangan. Timnas Indonesia terlihat seperti rusa yang terperangkap lampu sorot truk. Para pemain yang di sesi latihan mulai menunjukkan perbaikan, tiba-tiba kembali ke setelan pabrik. Panik. Setiap kali seorang bek Indonesia memegang bola, ia dikepung oleh pemain lawan yang posturnya jauh lebih besar. Alih-alih mencari teman, kaki mereka gemetar, operan-operan sederhana melenceng, kontrol bola lepas. Tenang, calm down. Teriak John dari pinggir lapangan, suaranya hilang di telan riuh stadion. Pemain lawan mendominasi total. Indonesia dikurung di sepertiga lapangan sendiri. Kiper Indonesia harus jatuh bangun melakukan 3 penyelamatan gemilang hanya dalam waktu 20 menit untuk menjaga gawang tetap perawan. Skor masih 0-0, tapi itu sebuah keajaiban, bukan hasil kerja keras taktik. John melihat kapten timnya berteriak marah pada rekan-rekannya. Tapi itu bukan teriakan semangat, melainkan teriakan frustrasi. Mereka takut. Mereka takut membuat kesalahan di depan 78.000 orang yang siap menghakimi. Menit demi menit berlalu dengan siksaan yang lambat. Penonton mulai gelisah. Sorak-sorai semangat perlahan berubah menjadi dengungan kekecewaan setiap kali bola dibuang percuma ke depan tanpa arah. John melihat ke bangku cadangan, di mana beberapa pemain U23 duduk dengan wajah pucat. Mereka melihat senior mereka, para pahlawan mereka, sedang diacak-acak. Jika senior saja tidak berdaya, apa yang bisa diharapkan dari mereka? Ketika wasit akhirnya meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor kacamata 0-0 masih bertahan. Tapi bagi John, rasanya seperti tertinggal 0-5. Para pemain berjalan gontai menuju lorong stadion, kepala tertunduk dalam. Tidak ada yang saling bicara. Tidak ada tepuk tangan dari tribun, hanya gumaman cemas yang menyakitkan. John berdiri patung sejenak, menatap papan skor elektronik raksasa, lalu berbalik cepat menuju terowongan. Ia tahu, 15 menit ke depan akan menentukan nasibnya di negara ini. Suasana di ruang ganti timnas Indonesia lebih mirip kamar jenazah daripada tempat istirahat atlet. Hening, hanya terdengar suara sepatu klit beradu dengan lantai keramik dan napas berat para pemain yang terengah-engah. Bau obat gosok dan keringat dingin memenuhi ruangan. John masuk terakhir. Ia menutup pintu dengan pelan, membiarkan suara bising supporter di luar menjadi samar-samar. Ia berjalan ke tengah ruangan, matanya menyapu satu persatu wajah pemainnya. Mereka tidak berani menatapnya. Sang kapten duduk sambil memijat pelipisnya, bek tengah senior menatap kosong ke lantai, dan pemain sayap muda terlihat seperti ingin menangis. Papan taktik putih besar berdiri di tengah ruangan, penuh dengan magnet warna-warni yang sudah disiapkan asisten pelatih untuk koreksi teknis. John memegang spidol hitam. Ia berniat menggambar formasi baru, menjelaskan celah di sayap kiri lawan, atau menginstruksikan perubahan posisi gelandang. Tapi tangannya berhenti di udara. Ia melihat wajah-wajah itu lagi, wajah ketakutan, wajah yang terbebani. Taktik secanggih apapun dari Liga Inggris tidak akan masuk ke otak yang sedang lumpuh karena takut. Masalah malam ini bukan di kaki, tapi di hati. Dengan gerakan tiba-tiba yang membuat semua orang terlonjak, John tidak jadi menulis. Ia justru mencengkeram papan taktik itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan brak. John membanting papan taktik itu ke lantai dengan sekuat tenaga. Magnet-magnet berhamburan ke segala arah. Suara hantaman keras itu memecah kesunyian ruang ganti seketika. Para pemain tersentak kaget, mata mereka terbelalak menatap pelatih mereka yang kini berdiri dengan wajah merah padam, napas memburu, dan dasi yang sudah longgar. Tidak ada lagi John Herdman yang sopan dan penuh perhitungan. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang pria yang menolak untuk tenggelam. "Lihat saya," bentak John dalam bahasa Inggris, yang langsung diterjemahkan dengan nada tinggi oleh penerjemahnya, yang juga terbawa emosi. "Jangan lihat lantai. Lantai itu tidak akan menolong kalian. Lihat saya." Semua mata kini tertuju padanya. Ketakutan berganti dengan keterkejutan.
John menunjuk ke arah pintu, ke arah lorong yang menuju lapangan, di mana suara gemuruh supporter masih terdengar sayup-sayup namun konstan. "Kalian dengar suara itu?" teriak John. Suaranya bergetar menahan emosi. "Kalian pikir mereka berteriak karena ingin melihat operan sempurna? Kalian pikir mereka datang jauh-jauh, bayar tiket mahal, hanya untuk melihat kalian bermain aman seperti robot yang ketakutan?" Ia berjalan mendekati pemain, menatap mata mereka satu persatu, dengan intensitas yang membakar. "Tidak, mereka tidak peduli dengan taktik saya. Mereka tidak peduli dengan formasi 4-3-3 atau 5-4-1. Mereka datang ke sini karena mereka gila." John menepuk lambang Garuda di dada jasnya sendiri dengan keras. "Mereka gila pada lambang ini, mereka gila pada negara ini, dan kalian?" John menunjuk dada kapten tim. "Kalian bermain seolah-olah bola itu bom. Kalian bermain dengan rasa takut mengecewakan mereka. Padahal ketakutan itulah yang paling mengecewakan mereka. Ruangan itu hening, tapi kali ini hening yang berbeda. Hening yang bertenaga." Kata-kata John merasuk ke dalam, menembus tembok mental yang selama 45 menit menghalangi mereka. "Lupakan taktik Eropa sialan itu kalau kalian tidak punya nyali," lanjut John. Suaranya kini lebih rendah namun lebih tajam. "Saya tidak butuh pemain yang pintar malam ini. Saya butuh pemain yang gila. Jika supporter di luar sana berteriak seperti orang gila untuk kalian, maka jadilah gila bersama mereka. Kejar bola itu sampai kaki kalian patah. Tabrak lawan yang besar itu. Jangan hormat pada mereka. Hormatlah pada 78.000 orang yang meneriakkan nama kalian." John mengambil napas panjang, lalu menatap tajam ke arah bangku pemain cadangan, tempat pemain muda U23 duduk. "Babak kedua, saya tidak mau melihat rasa takut. Siapapun yang takut memegang bola, angkat tangan sekarang, saya ganti." Tidak ada yang mengangkat tangan. Rahang para pemain mulai mengeras. Sorot mata yang tadinya layu kini mulai menyala. Sang kapten berdiri, menepuk tangannya keras-keras. "Kalian dengar pelatih," teriak kapten dalam bahasa Indonesia. "Ayo gila, mati-matian kita di luar sana." John mundur selangkah, membiarkan energi itu mengambil alih. Ia melihat perubahan itu. Ia tidak memberikan solusi taktik. Ia tidak memberitahu cara menembus pertahanan lawan. Ia hanya meledakkan bendungan emosi yang menahan mereka. "Ayo keluar," perintah John pelan namun tegas. "Tunjukkan pada dunia siapa Garuda sebenarnya." Para pemain berteriak serentak, suara mereka menggema di lorong sempit itu. Kali ini lebih keras dari suara supporter di luar. Mereka berlari keluar ruang ganti bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemburu. John berjalan di belakang mereka, merapikan jasnya sejenak, lalu melangkah ke dalam terowongan menuju lapangan. Ia telah melakukan bagiannya di dalam ruangan. Sekarang, saatnya perjudian terbesar dalam hidupnya dimulai di atas rumput. Dan di kepalanya, sebuah rencana gila lainnya sudah tersusun untuk babak kedua. Sebuah twist yang akan membuat semua pengamat sepak bola ternganga. Jarum jam digital di papan skor raksasa Stadion Utama Gelora Bung Karno menunjukkan angka 58,0. Di pinggir lapangan John Herdman berdiri mematung dengan tangan bersedekap. Matanya nanar menatap lapangan. Ia tahu pola ini. Ini adalah pola takut kalah yang perlahan-lahan akan membunuh timnya. Jika terus begini, mereka akan kebobolan di menit akhir karena kelelahan mental, atau paling bagus hanya meraih hasil seri yang membosankan. John tidak datang ke Indonesia untuk hasil seri yang membosankan. Ia menoleh ke bangku cadangan. Di sana duduk deretan pemain senior berpengalaman yang siap masuk untuk menstabilkan permainan. Logika sepak bola dan asisten pelatihnya menyarankan untuk memasukkan gelandang bertahan senior demi mengamankan 1 poin berharga di debut ini. Namun John melakukan sesuatu yang membuat asisten pelatihnya ternganga. Ia tidak menunjuk pemain senior. Telunjuknya justru mengarah ke ujung bangku cadangan, kepada seorang pemuda berusia 20 tahun. Pemain U23, tubuhnya kurus, tapi matanya liar seperti elang lapar. Ia belum punya satupun caps penampilan di tim senior. Namanya nyaris tak dikenal oleh publik internasional. Sebuah produk lokal murni yang dipanggil John karena satu alasan. Anak ini tidak punya rasa takut karena dia tidak tahu caranya takut. Pemanasan. Sekarang, perintah John singkat. 2 menit kemudian, wasit keempat mengangkat papan elektronik pergantian pemain. Angka merah menyala di papan itu membuat 78.000 penonton di stadion tersentak kaget. Angka yang keluar adalah nomor punggung sang kapten, dan angka yang masuk adalah nomor punggung si debutan muda. Suara dengungan bingung memenuhi stadion. "Hah? Kapten diganti bocah?" Terdengar gumaman ribuan orang. Mengganti jenderal lapangan tengah dengan anak bawang di saat tim sedang tertekan adalah tindakan gila. Sang kapten sendiri tampak terkejut melihat nomornya. Ia menyerahkan ban kapten dengan wajah masam, berjalan keluar lapangan dengan langkah lambat sambil menggelengkan kepala. Di press box, ruang wartawan, yang terletak di tribun atas, komentator asing dari ESPN yang meliput langsung pertandingan ini geleng-geleng kepala sambil membetulkan headsetnya.
Ia berbicara ke mikrofon dengan nada sinis yang tak ditutup-tutupi. Ini keputusan yang membingungkan, pemirsa. Herdman menarik keluar pemimpin timnya, satu-satunya orang yang bisa menenangkan permainan, dan memasukkan seorang anak yang bahkan belum tumbuh bulu di kakinya. Ini bunuh diri taktis. Sepertinya Herdman meremehkan intensitas laga debutnya. Dia pikir ini pertandingan persahabatan sekolah. Indonesia bisa hancur dalam sisa 30 menit ini. Analisis itu masuk akal. Di atas kertas, John baru saja melemahkan pertahanannya sendiri. Namun John tidak peduli dengan kertas. Saat si pemain muda berdiri di garis pinggir lapangan menunggu izin masuk, John menarik kerah baju anak itu, mendekatkan wajahnya, dan berbisik dalam bahasa Inggris yang sederhana namun tegas. Jangan main bola, kejar saja bolanya. Buat mereka gila, make chaos. Anak itu mengangguk mantap. Tidak ada keraguan. Begitu kakinya menyentuh rumput GBK, ia tidak berlari kecil. Ia melesat seperti peluru. Aksi pertama si pemain muda langsung mengubah atmosfer. Bola sedang dikuasai oleh bek tengah lawan, seorang raksasa setinggi 190 cm yang tenang. Biasanya, pemain Indonesia akan menunggu di garis tengah, melakukan zona marking. Tapi si anak muda ini tidak. Ia berlari sprint penuh, tanpa rem, langsung menerjang ke arah bek lawan itu. Bek Eropa itu kaget. Ia tidak menyangka akan dikejar si agresif itu. Ia panik, mencoba membuang bola, tapi kakinya tersangkut karena tekanan tiba-tiba itu. Bola memantul liar. Si anak muda tidak berhenti. Ia jatuh bangun mengejar bola itu, menabrak lawan, jatuh lagi, bangkit lagi dalam hitungan detik. Ia bermain bukan dengan teknik yang indah, tapi dengan kegilaan murni. Ia seperti orang kesurupan yang tidak peduli pada rasa sakit atau stamina. Penonton yang tadinya bingung, tiba-tiba bersorak. Wuh! Suara itu bukan sorakan gol, tapi sorakan apresiasi atas nyali. Energi listrik mulai merambat dari satu pemain ke pemain lain. Efek domino yang diharapkan John mulai terjadi di depan matanya. Para pemain senior yang tadinya main aman, melihat juniornya berlari seperti orang gila, merasa malu jika hanya diam. Harga diri mereka terusik. Masa kita kalah sama bocah? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Tiba-tiba, garis pertahanan Indonesia naik. Gelandang senior yang tersisa mulai berani melakukan tackle keras. Pemain sayap mulai berani menusuk. Ketakutan akan kesalahan yang menghantui mereka di babak pertama lenyap, digantikan oleh adrenalin murni untuk mendukung kegilaan si anak muda. John melihat perubahan taktik lawan. Pelatih tim Eropa itu berdiri gelisah di pinggir lapangan, berteriak-teriak marah karena pemainnya mulai kehilangan kontrol bola akibat pressing brutal Indonesia. Mereka yang tadinya mendikte permainan dengan elegan, kini dipaksa bermain kasar dan cepat, gaya main yang tidak mereka sukai. Ini dia, gumam John sambil mengepalkan tangannya di saku celana. Identitas kita. Komentator ESPN terdiam sejenak, lalu meralat ucapannya dengan nada yang sedikit meninggi. Oke, saya harus akui, sesuatu sedang terjadi di sini. Stadion ini bergemuruh bukan main. Indonesia tidak bermain rapi, tapi mereka bermain dengan hati yang meledak-ledak. Pemain muda pengganti itu, dia tidak kenal lelah. Dia mengubah ritme pertandingan sendirian. Menit ke-80. Stamina lawan mulai habis karena dipaksa meladeni tempo cepat yang dipicu oleh si anak muda. Indonesia kini mengurung lawan. Bukan dengan umpan-umpan cantik ala Spanyol, tapi dengan gelombang serangan tanpa henti ala badai tropis. Bola disapu, dikejar lagi, hilang, direbut lagi. John Herdman tersenyum tipis. Ia tahu perjudiannya berhasil. Ia tidak memasukkan pemain muda itu untuk mencetak gol, ia memasukkannya untuk menjadi virus. Virus keberanian yang menular. Proyek ganda senior dan U23 yang diragukan banyak orang, malam ini menunjukkan taring pertamanya, integrasi nyali. Anak muda itu adalah simbol bahwa di bawah asuhannya, tidak ada hierarki usia, yang ada hanya siapa yang paling berani mati di lapangan. Kini, dengan 10 menit tersisa, GBK bukan lagi tempat pertandingan sepak bola. Ia telah berubah menjadi kawah candra di muka, di mana 11 pemain Indonesia sedang menempa diri mereka menjadi monster baru. Dan di tengah kekacauan yang indah itu, sebuah peluang emas akhirnya tercipta. Angka 88 berwarna merah menyala di papan skor digital Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu normal tinggal menyisakan 2 menit. Para pemain kedua tim sudah berada di titik nadir stamina mereka. Jersey mereka basah kuyup seolah baru saja dicelupkan ke dalam kolam renang, menempel ketat pada kulit yang memar dan lecet. Tim lawan dari Eropa, yang frustrasi karena gagal menembus pertahanan gila Indonesia, memutuskan untuk melakukan satu dorongan terakhir. Mereka menaikkan garis pertahanan setinggi mungkin, mengepung kotak penalti Indonesia dalam situasi tendangan sudut. Semua pemain jangkung mereka maju. Ini adalah momen hidup atau mati. Satu gol sekarang akan mengakhiri segalanya. John Herdman berdiri di tepi area teknis, tangannya mencengkeram botol air minum hingga penyok. Ia tidak berteriak lagi. Ia tahu, pada titik ini, suara pelatih tidak lagi terdengar.
Ini adalah momen di mana insting pemain mengambil alih. Bola tendangan sudut lawan melambung tinggi ke udara, melengkung berbahaya menuju tiang jauh. Jantung 78.000 penonton seakan berhenti berdetak secara serentak. Henning yang mencekam menyelimuti stadion raksasa itu selama sepersekian detik. Seorang bek senior Indonesia berhasil menyundul bola itu keluar dari area berbahaya. Namun bola jatuh liar di area tengah lapangan, tepat di kaki gelandang lawan yang siap menembak. Penonton menahan napas, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun sebelum kaki lawan sempat mengayun, sebuah bayangan merah melesat entah dari mana. Itu dia. Si pemain muda U23, perjudian terbesar John malam itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang entah ia dapat dari mana, anak muda itu melakukan sliding tackle yang bersih namun keras. Ia tidak hanya merebut bola, ia mencurinya dengan tekad baja. Bunyi benturan kaki beradu dengan bola terdengar cukup keras. Gelandang lawan terpelanting kaget. Bukannya berguling kesakitan atau membuang waktu, anak muda itu langsung bangkit dalam hitungan detik. Ia menguasai bola, mengangkat kepalanya, dan melihat celah yang menganga di pertahanan lawan yang kosong melompong. "Lari!" teriak John dari pinggir lapangan, meski ia tahu pemainnya tidak akan mendengarnya. Tapi anak muda itu tidak butuh teriakan. Instingnya bekerja lebih cepat daripada logika. Ia melihat striker utama Indonesia, seorang senior yang sepanjang laga mati kutu, sedang berlari sprint membelah lapangan. Tanpa pikir panjang, si pemain muda melepaskan umpan jauh yang melengkung indah. Bola itu bukan sekadar operan, itu adalah pesan. Pesan dari generasi baru ke generasi lama. Ini bolanya, selesaikan tugasmu. Bola mendarat mulus di jalur lari sang striker. Ia kini sendirian, one-on-one dengan kiper lawan. Waktu seakan melambat. Langkah kaki sang striker di atas rumput terdengar berirama. Dug, dug, dug. Kiper lawan yang bertubuh raksasa maju mempersempit ruang tembak. Puluhan ribu pasang mata di tribun membelalak. Doa-doa dirapalkan dalam hati. Sang striker menahan napas, melakukan satu gerak tipu ke kiri, lalu dengan dingin menendang bola ke sudut kanan bawah gawang. JLAB. Suara bola menggetarkan jaring gawang itu adalah suara terindah yang pernah didengar John Herdman malam itu. Selama 1 detik ada jeda kesadaran. Sebelum akhirnya, BOOM! Gelora Bung Karno meledak. Bukan sekadar sorak-sorai, tapi sebuah letusan energi sonik yang menggetarkan beton stadion. Suara gemuruh itu begitu dahsyat hingga membuat telinga berdengung. Orang-orang melompat, berpelukan dengan orang asing di sebelahnya, menangis, dan melempar botol air ke udara. Suar merah menyala di tribun utara. Di lapangan, sang pencetak gol tidak berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi solo. Ia berbalik arah, berlari kencang mencari si pemberi umpan. Ia menemukan anak muda U23 itu yang sudah terkapar kelelahan di tengah lapangan, menariknya bangkit, dan memeluknya erat-erat. Detik berikutnya, seluruh tim menimbun mereka. Pemain senior, pemain muda, semuanya menyatu dalam satu tumpukan kegembiraan yang emosional. Tidak ada lagi sekat senior atau junior. Malam itu, di menit ke-88, mereka menjadi satu. Timnas Indonesia. John Herdman tidak ikut melompat ke dalam tumpukan itu. Ia hanya berbalik badan menghadap tribun, mengepalkan kedua tangannya ke udara, dan menghembuskan napas panjang yang seolah membuang seluruh beban dunia dari pundaknya. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat asisten pelatihnya menangis haru di bangku cadangan. Wasit meniup peluit panjang beberapa menit kemudian. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Kemenangan yang diraih bukan dengan dominasi statistik, tapi dengan dominasi mental. Di press box media internasional, sang komentator ESPN terdiam menatap layar laptopnya. Judul artikel yang sudah ia siapkan sebelumnya, Herdman gagal total di debu perdana, kini terasa konyol. Dengan jari yang bergerak cepat, ia menghapus judul itu. Ia harus mengakui kesalahannya. Ia mengetik judul baru yang akan terpampang di halaman depan situs olahraga global besok pagi. Masterclass Herdman, perjudian berani yang membangkitkan raksasa Asia. Dalam ulasannya, ia menulis, dunia mengira integrasi tim U23 dan senior adalah misi bunuh diri. Malam ini, John Herdman membuktikan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Anak muda memberikan energi, senior memberikan ketenangan, kombinasi yang mematikan. Pemandangan paling menyentuh terjadi pasca pertandingan. Saat tim melakukan Viking clap, tepuk tangan khas bersama supporter, John berdiri sedikit di belakang para pemainnya. Ia melihat sang kapten, yang tadi diganti, merangkul si pemain muda debutan, mengacak-acak rambutnya sambil tertawa lepas. Tidak ada ego yang terluka. Sang kapten sadar bahwa keputusan pelatihnya benar. John berjalan mendekati mereka. Para pemain yang tadi pagi masih menatapnya dengan takut dan ragu, kini menatapnya dengan tatapan yang benar-benar berbeda. Itu adalah tatapan hormat, tatapan kepercayaan total. Mereka sadar bahwa pelatih gila ini tidak akan membiarkan mereka jatuh.
Terima kasih, Coach, ujar si pemain muda U23 sambil menyalami John. Napasnya masih tersengal. John tersenyum, menepuk bahu anak itu. Kamu yang lari, nak. Saya cuma teriak-teriak. Malam itu, PSSI dan jutaan rakyat Indonesia mendapatkan jawabannya. John Herdman bukan pesulap yang membawa tongkat ajaib. Dia adalah arsitek yang tahu bahwa untuk membangun gedung pencakar langit yang tahan gempa, fondasinya harus digali dari tanah yang paling keras. Dan tanah itu adalah integrasi dua generasi yang selama ini terpisah. Kemenangan 1-0 ini hanyalah angka, tapi dampaknya jauh lebih besar. Sebuah identitas baru telah lahir. Timnas yang tidak lagi takut, timnas yang berani mengambil risiko, dan timnas yang bersatu di bawah satu komando. Era keraguan telah berakhir, era pembuktian baru saja dimulai. Lampu sorot raksasa Stadion Utama Gelora Bung Karno perlahan mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan keremangan yang syahdu di atas hamparan rumput hijau yang baru saja menjadi saksi sejarah. Ribuan manusia yang tadi memadati tribun telah pergi, meninggalkan jejak-jejak keberadaan mereka berupa potongan kertas tiket, botol minuman kosong, dan gema sorak-sorai yang seolah masih terperangkap di antara beton-beton stadion. Angin malam Jakarta berhembus pelan, membawa aroma khas tanah basah bercampur keringat dan sisa-sisa asap suar yang sempat menyala diam-diam. Di tengah kesunyian yang kontras dengan kegilaan 2 jam sebelumnya, John Herdman berdiri sendirian di lingkaran tengah lapangan. Jas hitamnya tersampir santai di bahu, dasinya sudah lama ia lepaskan, dan kemeja putihnya yang kusut menjadi bukti betapa kerasnya pertarungan yang baru saja ia lalui. Ia menunduk, menatap jejak sepatu yang mencabik rumput di dekat kakinya. Di titik inilah tadi, anak muda U23 itu melakukan tekel nekat yang mengubah segalanya. John tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak ditujukan kepada siapapun, melainkan kepada rasa lega yang membanjiri dadanya. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah seluruh energinya telah disedot habis oleh monster bernama ekspektasi, namun pikirannya justru terasa sangat jernih. Stadion ini, yang beberapa jam lalu terasa seperti kandang singa yang siap memangsanya hidup-hidup, kini terasa seperti rumah. Dinding tribun yang menjulang tinggi itu tidak lagi terlihat mengancam, melainkan berdiri kokoh seolah memeluk dan melindunginya. Kemenangan malam ini bukan sekadar 3 poin atau kenaikan peringkat FIFA. Ini adalah upacara penerimaan dirinya sebagai bagian dari keluarga besar yang gila bola ini. Ingatannya melayang kembali ke momen kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada awal Januari lalu. Ia masih bisa merasakan dinginnya keringat di punggungnya saat itu, ketika ia melihat lautan manusia menyambutnya. Saat itu, ia merasa kerdil. Ia merasa sambutan itu adalah sebuah beban yang tidak adil, sebuah tuntutan yang mustahil dipenuhi oleh satu orang manusia. Ia takut mengecewakan tatapan mata yang penuh harap itu. Namun malam ini, berdiri di tengah keheningan GBK, John menyadari bahwa ketakutan itu adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Ketakutan itulah yang memaksanya keluar dari zona nyaman, memaksanya membanting papan taktik di ruang ganti, dan memaksanya melakukan perjudian gila dengan memainkan pemain muda. Tanpa rasa takut itu, mungkin ia hanya akan menjadi pelatih biasa yang bermain aman dan berakhir dengan hasil seri yang melupakan. Pandangannya kini beralih ke langit malam Jakarta yang tertutup awan tipis. John tahu betul bahwa euforia malam ini hanyalah setitik cahaya di tengah lorong panjang yang gelap. Besok pagi, realitas akan kembali menghantam. Papan tulis di kantornya masih penuh dengan jadwal yang mencekik. Piala AFF menanti di bulan Juli, sebuah turnamen yang mempertaruhkan harga diri bangsa di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada Asian Games di Jepang untuk skuad U23, tempat di mana ia harus membuktikan bahwa generasi muda ini bukan hanya kebetulan semata. Belum lagi kelanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan semakin berat. Jalan di depan sana terjal, penuh kerikil tajam, dan siap menjatuhkannya kapan saja. Satu kekalahan di masa depan bisa dengan mudah menghapus kenangan manis malam ini. Namun, ada yang berbeda dalam cara John memandang tantangan itu sekarang. Sebelum malam ini, ia melihat tugas ganda melatih timnas senior dan U23 sebagai sebuah kutukan atau misi bunuh diri. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah orkestra. Ia adalah dirigen yang memegang 2 tongkat sekaligus, menyelaraskan energi liar anak muda dengan kematangan pemain senior. Ia menyadari bahwa sepak bola di tanah ini tidak bisa didekati hanya dengan logika matematika atau statistik Eropa yang dingin. Garuda tidak butuh pelatih yang hanya mengajarkan cara menendang bola dengan teknik sempurna. Garuda butuh seseorang yang berani berdiri di haluan kapal saat badai datang. Seseorang yang bisa meyakinkan para pemainnya bahwa mereka memiliki sayap untuk terbang menembus awan gelap. Malam ini, ia telah menemukan kunci itu, hati. John menarik napas panjang, menghirup udara lembab Jakarta untuk terakhir kalinya malam itu. Ia merasa energinya perlahan kembali, bukan energi fisik, melainkan energi batin.
Keraguan yang sempat menggerogoti jiwanya saat membaca artikel-artikel skeptis dari media internasional, kini telah lenyap tanpa bekas. Ia tidak lagi peduli dengan apa kata pengamat di luar sana. Yang ia pedulikan hanyalah 11 pemain di lapangan dan jutaan pendukung yang siap mati demi tim ini. Ia telah jatuh cinta pada kegilaan ini. Ia telah jatuh cinta pada tekanan yang mematikan ini. Karena di dalam tekanan itulah, ia menemukan versi terbaik dari dirinya dan timnya. Dengan langkah mantap, John berbalik badan membelakangi lapangan yang mulai gelap gulita. Ia berjalan menuju lorong pemain, terowongan beton, yang akan membawanya kembali ke ruang ganti, ke bus tim, dan akhirnya ke tantangan-tantangan berikutnya. Suara langkah sepatunya menggema tegas di lorong sepi itu, seirama dengan detak jantungnya yang tenang namun pasti. Tidak ada lagi keraguan dalam langkah itu. Ia bukan lagi sekadar tamu yang berkunjung. Ia adalah nakhoda yang telah memegang kemudi dengan erat. Era keraguan-raguan telah berakhir di rumput GBK malam ini. John Herdman menghilang ke dalam bayangan lorong, siap menyongsong fajar baru di mana Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini, sungguh, hanyalah sebuah permulaan.